Manusia yang menjadi budaknya syaitan untuk menghalangi manusia. Ya, tidak usah sebenarnya kalau berdebat, kita saja bermubahalah. Ya, andaikan dakwah yang kami ajak ini dan kita berada di atas ini sebuah keburukan, maka biar Allah Subhanahu wa taala membinasakan kami segeranya. Dan apabila Afandi Uye ini, Afandi dan Uye ini mereka di atas kebatilan, mereka di atas kesesatan, maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah memberikan mereka, moga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka petunjuk. Kalau tidak, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan mereka. Anda berdoa di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Kalau mereka benar-benar di atas kebenaran, mereka di atas tauhid, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan kami di atas kebodohan, di atas kejahilan, di atas kesesatan, biar Allah Subhanahu wa taala membinasakan kami secepatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, sahabat Aswaja Sunnah wal Jamaah yang memang menjaga kemurnian daripada akidah-akidah. Untuk kesempatan kali ini, saya sebelum menanggapi video ini, ada kalanya baik ya kita bisa menjaga diri daripada pemahaman-pemahaman yang mudah sekali menyesatkan, membid'ahkan, memusyrikan, mengkafirkan, apalagi melaknat sesama mukmin, sesama muslim sama mukmin gitu. La'nul mu'mini kaqaltihi. Sungguhnya melaknat seorang mukmin itu dosanya sama seperti membunuhnya. Di hadisnya muttafaqun alaihi, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim seperti itu. Bagaimana dengan video barusan yang teman-teman simak ini? Ya, ini kalau nggak keliru namanya itu Muhammad Asy'ari, ya. Muhammad Malik Al-Asy'ari, Al-Wahabiyyu Al-Kutulikun Al-Goblokiyun, gitu. Jadi sudah salah dalam niat ketika mau berangkat ya. Apa nunggu umroh dulu Anda harus bisa melaknat orang? Merasa doanya itu akan terkabulkan ketika berdoa di tempat-tempat yang mulia. Doa itu seperti bola, wahai Wahabi. Ya, kuculuk itu gelar untuk orang-orang yang berperilaku tidak menyenangkan. Jadi jangan ada yang tidak terima ketika saya sering menyebut seperti itu. Ya, kuculuk itu buka di meta. Nah, bagaimana cara menghadapi orang kuculuk? Akan nanti muncul tuh ciri-ciri orang kuculuk itu seperti apa. Atau buka siapa orang kuculuk itu akan muncul nanti. Ini diantaranya tadi ya. Tuh berbicara aja matanya ke sini tuh. Nah, sering melihat ke kiri atau ke kanan itu. Tanya sama orang yang ahli psikologi itu, psikologis tubuh manusia. Orang yang berkata yang sering melihat ke kiri ke kanan ini, saya hanya memberikan contoh ya. Biasanya kalau menerangkan kitab tuh saya sering menatapnya tetap lurus gitu. Bicara sama orang tuh menatap lurusnya, orang Wahabi ngomongnya nunduk lah, lihat ke kanan lah, lihat ke kiri lah, ini apa gitu. Ya. Itu bisa ditebak tuh, mau mengarah sesuatu yang ditutupi dengan unsur kebohongan gitu. Kami udah jadi tabib ya. Kami jadi tabib ini bekam ruqyah itu dari tahun 2011 kami sudah menangani pasien. Jadi dari ratusan pasien ya, hampir ribuan pasien yang kami tangani itu jenis orang yang berbeda, kami sudah tahu permasalahan pasien datang. Ya. Makanya walaupun dia mampu secara umroh ini, niatnya aja sudah salah dari rumah, itu tidak akan tercatat. Dari berangkat rumah sudah mau melanat orang, itu sudah tidak tercatat lagi pahala umroh. Itu percuma Pak. Mending uangnya itu dibuang aja ke sungai, itu dikasihkan kepada orang miskin, ada nilai amal kalau Anda ikhlas gitu. Dari rumah sudah ada niat kalau nanti di depan Ka'bah akan melanat orang dengan doa seperti itu. Pakai acara mubahalah. Mubahalah itu bukan cara yang Anda buat postingan kayak gitu terus Anda akan jadi viral gitu kan. Subscribe-nya aja masih rendah. Melaknat si teman kami dari Ahlussunnah wal Jamaah, Mas Sani Oya dan Gus Afandi kayak gitu. Ya, Gus Sani dan Gus Afandi ini dilaknat katanya. Kalau misalnya tidak berada di kebenaran, biar Allah membinasakannya. Kalau misalnya dia Wahabi Al-Kujuluki tadi merasa di atas kebenaran, katanya dia sudah siap untuk dilaknat ataupun untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan apa ini? Ya kan? Sesama muslim itu ada 4 pokok itu. Kalau misalnya melaknat kayak gitu diperbolehkan, habislah kita kayak gitu. Makanya kami postingan seini apapun ada enggak kami pernah melaknat. Itu. Gelar-gelar Wahabi itu dari Ibnu Bin Baz aja sudah bagus, cuman kalian aja yang merusak gelar itu gitu. Makanya kepada Muhammad Malik Al-Asy'ari ini Al-Kujuluki, jangan cuma 2 orang yang kalian tantang. Nih, saya sudah siap kalau mau diskusi. Saya tantang aja diskusi, ya. Berdiskusi dengan apa yang pembahasan tadi tentang imsak, dia membela Zainal Abidin Al-Kuculikiyun Al-Wahabiyun tadi. Ya, saya tantang nih. Siapapun yang nonton tayangan saya ini dari fansnya si Wahabi Kuculuk tadi,
silakan kalian hubungkan nomor HP-nya ke komentar saya. Saya siap. Saya siap berdiskusi dengan Muhammad Malik Al-Asadi Al-Kuculikum Al-Wahabi, tapi tidak dengan bahasa Indonesia. Saya akan tantang dia diskusi dengan menggunakan bahasa Arab 30 menit sampai 1 jam kita diskusi dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Kalau Anda tidak mampu bisa berbahasa Arab, bagaimana bisa memahami bid'ah segala macam kayak gitu. Bahkan Zainal Abidin itu tampilkan katanya mau ngajak ngopi. Ya Mas Ani Oye katanya ini Al-Habiyun Al-Kuculikum ini juga mau ngajak ngopi, ngobrol perkara iman, tapi kok malah tenggelam. Masalah imsak sampai dibawa-bawa sampai ke oleh temannya yang sama-sama kuculuk sampai ke depan Ka'bah, tempat mulia katanya. Teman-teman dengan jelas ya tadi ya, kurang lebih 58 detik ya, hampir 1 menit itu menyaksikan sendiri bagaimana Wahabi itu ampun-ampunan gitu. Bisa-bisanya sama muslim melaknat. Dari rumah Anda mau umroh niatnya untuk apa? Itu berangkat dari rumah itu niatnya untuk apa? Umroh itu aktivitasnya apa saja? Anda paham nggak gitu? Atau cuman Anda umroh bukan karena untuk niat ibadah, tapi hanya karena mampu Anda punya uang saja? Benar nggak? Ada yang salah dari kata-kata saya, coba koreksi. Anda niat umroh itu bukan untuk ibadah pada Allah, tapi dari rumah sudah meniatkan diri, ada di pikiran, sampai depan apa Anda ingat untuk melaknat orang. Kalau doanya itu baik gitu, kalau mereka memang mendarat kesesatan, berikanlah mereka kebaikan, lagi akan balik kepada Anda sendiri. Anda melaknat orang yang masih dalam hilafiyah gitu, dalam perkara-perkara yang tidak pokok, dalam perkara yang bukan usul, ya, bukan perkara usuluddin, perkara akidah Anda yang melenceng, mujasimah, musabihah. Kami udah berapa kali tampilkan ya di kitab kami Al-Milal wan Nihal kitabnya. Anda sendiri mengatakan Allah dengan zat-zat yang dengan bentuk-bentuk yang disebutkan mirip dengan manusia. Ini sama persis dengan si kemarin yang sibuk dengan masalah musik. So, ini sini part 1, part 2, part kuculuk. Si siapa namanya itu? Mufli Sapitri Al-Kuculigun Al-Wahabiyun gitu. Jadi dari sinilah kita mudah-mudahan setiap menyaksikan tontonan itu berdoa saja. Allahumma inni a'udzubika min wahabiyun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelompok-kelompok Wahabi yang memang sesat menyesatkan tadi gitu. Bukan Wahabi seperti yang murni pada ininya gitu, pada asal tempatnya gitu. Kalau yang memang benar-benar menganggap Wahabi sebagai gelar yang baik itu, mereka nggak seperti Wahabi di Indonesia. Wahabi di Indonesia disebut Wahabi nggak terima gitu kan. Nah, akhirnya membuat framing ya, playing victim. Orang yang menyebut Wahabi nanti orangnya Syiah gitu. Hafal kitab saja enggak gitu kan. Kemarin ditanya juga kami ininya di mana. Enggak perlu tahu lah, enggak perlu pamer gitu. Nanti kalau disebutkan juga sanad iman kami, Anda kan kaget sendiri gitu kan. Ini saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau saya mungkin sedikit agak tegas ya. Karena untuk orang-orang yang sudah seperti itu, kita nggak bisa lagi untuk memberikan mereka celah-celah untuk kita. Jangan sekedar hanya diam ya, karena kemungkaran, keburukan itu akan terus ada jika orang-orang baiknya akan diam. Untuk Gus Apandi dan Gus Ani Oye, sesama Ahlussunnah Jamaah salah satu akidah, tidak perlu takut dengan doanya. Doa mereka itu tidak akan makbul. Berdoa di depan Ka'bah mantul pada dia. Kita tunggu saja kehancurannya kalau memang dia tidak bertobat, menyesali doa yang sudah diucapkan di depan tempat yang mulia di sekitaran Ka'bah atau Masjidil Haram itu. Sangat mengerikan sekali. Saya aja tidak sampai seberani itu kalaupun benci, jengkel sama orang. Saya tuh kalau dengan pasien tuh pernah saya sampaikan gitu kan, sama dulu ya di dalam sama ibunya anak-anak, saya sampaikan kalau ada musuh yang cedera, yang sakit datang pada saya membutuhkan bantuan, saya memang bisa karena saya tabib gitu, tobib, akan saya bantu. Perkara nanti setelah dia sembuh terus dia menyerang saya, itu sudah urusan dia sama Allah SWT, dan urusan saya dengan Allah. Mohon kepada Allah supaya memberikan kekuatan untuk bisa mengalahkan dia seandainya dia menyerang saya secara tiba-tiba. Jadi musuh saja sampai saya bisa seperti itu. Lah Anda Gus Aniuya dan Gus Apandi sudah mengapain Anda? Ya kan, yang didiskusikan orang lain, kenapa Anda sampai melanat orang lain gitu kan? Hanya perkara imsakiyah, hanya perkara antara 10 menit jarak antara makan sahur sampai ke subuh, saya bisa melanat orang. Di mana ininya gitu? Di mana akhlak baiknya terhadap sesama muslim? Melanat mukmin itu sama dengan juga membunuhnya, dosanya besar. Maka bertobatlah para Wahabi. Allahumma inni a'udzubika min wahabiyun itu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada keburukan-keburukan min syarri wahabiyun, dari keburukan Wahabi yang memang sengaja membentur-benturkan atau sengaja memang membuat framing, atau sengaja memang kalian sengaja dibayar, ada orang di belakang kalian. Nah, ini wallahu a'lam bishawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.